Perkenalkan, nama saya Eka Sinurat dengan NIM 3202421012 dari kelas reguler E dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Dosen pengampu Pak Ricu Sidik, SPD MPD. Kali ini saya akan menjabarkan mengenai India bangkitnya raksasa baru Asia. Pertama-tama adalah profil negara India. Nama asli negara India adalah India Barat. Nama internasional negara India adalah Republic of India. Luas wilayah negara India adalah 3.166.414 km². Ibu kota dari negara India adalah New Delhi. Bentuk negara India adalah Republik Federal. Kepala negara India adalah Presiden. Kepala pemerintahan India adalah Perdana Menteri. Lagu kebangsaan India adalah Jana Gana Mana. Mata uang dari negara India adalah Rupee India. Agama penduduk negara India adalah Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Bahasa India adalah India dan Inggris juga sebagai bahasa resmi negara ini. Pemerintahan lokal, 25 negara bagian dan 7 unit teritorial. Suku bangsa dari India adalah Indo-Arya, Dravidians, dan Mongol. Hasil pertanian India adalah teh, karet, kopi, gandum, tebu, dan kapas. Sumber alam India adalah biji besi, apatit, timah hitam, asbes, intan, dan garam. Tanggal bersejarah bagi negara India adalah 15 Agustus 1947 karena hari tersebut adalah hari kemerdekaan India. Kemerdekaan negara India adalah dari Britania Raya. Selanjutnya adalah India sebagai kekuatan dunia baru. Di negara ini, kita bisa melihat bahwa proses transformasi yang terjadi sejatinya tidak menggebu-gebu, melainkan terdiri atas suatu fondasi yang mantap, didukung oleh kebijakan yang berjalan efektif. India yang mulanya tergolong sebagai suatu negara miskin, mulai bangkit dan menunjukkan taringnya, khusus dalam bidang pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, sehingga berpeluang melesat menjadi negara maju. Di balik negara yang memang tak punya kekayaan alam berlimpah, ternyata India tetap masih bergerak dengan sistem pendidikan dan kualitas pekerja mereka yang kini mendunia. Berikutnya adalah kemajuan yang menjadikan India raksasa baru Asia. India maju karena teknologi informasi. India merancang layanan jarak jauh. Misalnya, India melayani konsultan perpajakan, konsultasi keuangan, pelayanan pendidikan jarak jauh dengan pelanggan di barat. Semua berlangsung karena majunya teknologi informasi, membangun India lewat ekuisi global. Ilmu pengetahuan India raih kemandirian dengan satelit mikro. Pendidikan teknologi India telah diakui dunia. Kota modern di India yang telah maju berganti nama dari Bangalore menjadi Bengaluru. Kemampuan India dalam mengolah limbah elektronik. Dan yang terakhir adalah melajunya dunia yang datar. India yang mempunyai kesempatan menjadi pasar terbuka dalam hal inovasi teknologi informasi. Industri otomotif, perfilman, dan farmasi. Industri otomotif India adalah salah satu yang terbesar di dunia dan memiliki percepatan pertumbuhan secara global. India memiliki banyak perusahaan otomotif besar seperti Bajaj Auto, Tata Motors, TVS yang ekspansinya tidak hanya sukses di dalam negeri, tetapi telah mengglobal di berbagai negara. Awal industri otomotif India berupa kendaraan roda 2 yang sederhana, yaitu ketika perusahaan Bajaj Auto mulai mengimpor dan menjual berupa Vespa skuter di India. Pada tahun 1975, kendaraan beroda 3 dari Bajaj mulai diimpor oleh Indonesia dengan nama produsennya yaitu Bajaj Auto. Selain Bajaj Auto, India memiliki perusahaan otomotif lainnya, yaitu Tata Motors Limited. Perusahaan ini merupakan perusahaan mobil dan juga perusahaan kendaraan komersial yang menempati urutan ke-6 terbesar di dunia. Industri film. Industri film India terutama telah berkembang dalam 2 abad terakhir. Sinema India dewasa ini merupakan industri film terbesar di dunia dalam hal jumlah film yang telah menghasilkan sekitar 27.000 film dan ribuan film dokumentasi pendek.
Setelah memantapkan dirinya sebagai industri yang patut diakui, industri film India telah membuat banyak kemajuan di hampir semua bidang, seperti infrastruktur retail, pembiayaan, pemasaran, dan distribusi. Perfilman India, terutama Bollywood, telah banyak perubahan sejak awal pertumbuhannya. Beberapa perubahan besar terjadi pada pergantian abad ketika produk film India memperoleh status sebagai sebuah industri. Setelah itu, film India berkembang ke arah yang baru. Salah satu perubahan tersebut adalah interaksi yang lebih intens antara kekuatan global dan lokal yang terjadi selama 1990-an. Ketiga, industri farmasi. Hal yang mendorong melesatnya industri farmasi India adalah dikeluarkannya Undang-Undang Paten di tahun 1970. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk melepaskan ketergantungan India terhadap barang impor. Menurut paten, hak paten dilarang untuk obat-obatan, produksi pertanian, dan energi atom, sehingga proses produksi tidak menghambat kesejahteraan rakyat dan proses industrialisasi di India. Dukungan negara ini memungkinkan perusahaan farmasi lokal mengembangkan keterampilan rekayasa dan riset di bagian medis. Perkembangan pabrik bahan baku obat meningkat luar biasa, sehingga India dikenal sebagai eksportir bahan baku obat berharga murah. Setelah industri farmasi berkembang, dimulai dengan fasilitas fisik seadanya, dalam artian belum memenuhi GNP. Beberapa pabrik seperti Ranbaxy secara bertahap menyesuaikan diri dengan persyaratan kualitas dari negara maju agar obatnya bisa memenuhi standar negara maju dan masuk ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Yang selanjutnya adalah ekonomi dan pertanian India. Sebelum pertengahan 1960-an, India mengandalkan impor dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, 2 tahun kekeringan yang parah yaitu pada tahun 1965 dan 1966 meyakinkan India untuk mereformasi kebijakan pertanian dan bahwa India tidak bisa bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan pangan di negerinya. Dimulai dari keputusan mengadopsi bibit unggul, varietas gandum tahan lama, dan dengan pengetahuan pertanian yang lebih baik, India berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya. India mengadopsi reformasi kebijakan yang difokuskan pada tujuan swasembada gandum, yang merupakan bahan makanan pokok di samping beras. Hal ini menghantarkan pada revolusi hijau di India. Sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting bagi India, karena berdasarkan data ILO, diperkirakan 45% penduduk India bekerja pada sektor ini. Selain besarnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, jumlah penduduk yang begitu banyak menuntut India untuk bisa lebih memperhatikan kebutuhan pangan mereka. Masalah pertanian dan pangan ini menjadi tantangan. Dan yang terakhir adalah buku dan pendidikan di India. Pendidikan di India ini sangat menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dari 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai berikut. A. Tingkat dasar primary stage yang meliputi kelas 1 sampai 5, yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritorial India. B. Pendidikan tingkat menengah atau middle stage merupakan kelas 6 sampai kelas 8. Diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritorial India. C. Pendidikan menengah atas atau secondary stage meliputi kelas 9 sampai kelas 10. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritorial India. Pendidikan India yang berkualitas sebagaimana dibahas dalam edisi-edisi sebelumnya tidak terlepas dari sistem pendidikan India yang memberikan kesempatan kepada siswa-siswa India untuk mengakses buku-buku pelajaran dan kualitas tinggi dengan harga murah.
Khusus untuk buku-buku sekolah dasar, harganya jauh lebih murah dibandingkan harga-harga buku pelajaran di Indonesia. Untuk buku kelas 1 sampai kelas 8, harga per bukunya dengan kualitas isi dan cetakan buku cukup baik. Buku pelajaran untuk berbagai mata pelajaran hanya dijual seharga Rp30 saja atau Rp6.000 Indonesia. Kesimpulan dan saran. India merupakan salah satu negara miskin di negara Asia Selatan. Namun, dengan kemajuan begitu pesat, sehingga India dapat berkembang cepat dan menjadikan India sebagai raksasa baru di kawasan Asia. Sebagaimana India, semoga Indonesia juga dapat meniru dan berkembang seperti negara India tersebut. Sekianlah pemaparan dan penjabaran yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih.